Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam renungan hari ini, saya ingin melanjutkan topik tentang rasa bersalah, tapi khusus bagi para orang tua. Bagaimana menangani rasa bersalah orang tua? Tentu saudara tahu bahwa mengasuh ataupun mendidik anak itu bukanlah hal yang mudah. Tentunya itu sulit bagi para orang tua. Orang tua bisa merasa sudah melakukan segalanya dengan baik, tapi ternyata mereka tetap merasa gagal sebagai orang tua. Nah, kira-kira kenapa? Karena ternyata banyak orang menilai kesuksesan mereka, keberhasilan mereka sebagai orang tua itu berdasarkan keberhasilan dan kesuksesan anak-anak mereka. Setiap orang tua perlu menghadapi kenyataan yang menyadarkan kita bahwa bagaimana jadinya seorang anak tidak bergantung hanya pada pola asuh orang tua. Tidak bergantung hanya bagaimana orang tua mendidik anak. Kita perlu menyadari bahwa ada banyak sekali faktor yang menentukan bagaimana jadinya anak-anak kita kelak, ya. Kita melihat dari faktor bagaimana anugerah Allah, bagaimana juga faktor lingkungan yang mempengaruhi mereka, bagaimana juga reaksi mereka, reaksi anak, respon anak terhadap didikan orang tua. Saudara, kalau kita melihat berbagai tokoh-tokoh di Alkitab, kita akan menemukan beberapa kenyataan. Misalkan ya, ada orang tua yang baik, mereka menghasilkan anak-anak yang baik. Ada orang tua yang jahat, mereka menghasilkan atau anak-anak mereka juga jahat gitu. Nah, ini masuk akal. Namun juga Alkitab mencatat, saudara-saudara, ada sesuatu kenyataan yang lain, yaitu di mana ada orang tua yang jahat, namun dia mendapatkan anak-anak yang baik. Misalnya kalau kita ingat ya, seorang raja di Perjanjian Lama, Raja Amon ya, itu jahat sekali. Namun anaknya, yaitu Raja Yosia, ini raja yang sangat baik, yang melakukan banyak reformasi. Ada juga yang sebaliknya, ayahnya sangat baik, ya, seorang raja yang baik, tapi dia menghasilkan anak yang sangat jahat. Misalnya Raja Hizkia, sangat-sangat baik, sangat hidup benar di hadapan Tuhan. Namun dia punya anak yang bernama Manasye, yang super duper jahat. Nah, saudara, jadi kebaikan ataupun mungkin keburukan dari orang tua tidak secara otomatis langsung diturunkan ke anak-anaknya. Anak bisa juga memilih jalan hidup mereka sendiri. Nah, maka saudara-saudara, menghadapi rasa bersalah kita atau rasa gagal kita sebagai orang tua, ketika mungkin kita merasa diri kita nggak baik, lalu kemudian anak-anak kita juga nggak baik, atau sebaliknya, kita sudah melakukan hal yang baik, namun kita mendapati anak-anak kita nggak sebaik yang kita pikirkan, hidup mereka juga kacau, ya. Lalu bagaimana kita harus menghadapinya sebagai orang tua? Nah, tentu saudara-saudara, sebagaimana Alkitab katakan, yang pertama selalu adalah tersedia pengampunan Tuhan bagi setiap kita dalam situasi apapun. Kalau orang tua menyadari bahwa memang dia sudah melakukan kekeliruan, kesalahan terhadap anak, maka dia perlu mengakui itu di hadapan Tuhan, dan dia juga memperbaiki apa yang salah itu. Dan yang terpenting adalah bagaimana saudara-saudara mendidik anak. Nggak ada teori yang sempurna untuk mengasuh dan membesarkan anak. Tentu perlu hikmat dan pertolongan Tuhan, dan saudara yang paling mengenal anak-anak saudara, ya. Yang pasti saudara-saudara, orang tua yang hidup takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, terus mengajarkan kebenaran itu kepada anak-anak mereka. Dan kalau di masa besar mereka tidak seperti yang kita harapkan, tentu kita jangan menghukum diri kita sebagai orang tua, karena anak juga punya pilihannya sendiri. Jangan sampai orang tua menanggung rasa bersalah yang seharusnya ditanggung oleh anak-anak. Maka marilah kita sebagai orang tua menjalankan peran kita sebagai orang tua yang baik dan benar di hadapan Tuhan, membawa anak-anak kita kepada Kristus, memperkenalkan mereka kepada Kristus, dan mengasuh mereka di dalam takut akan Tuhan. Dan ketika mereka di masa besar mereka menjalani hidup yang mungkin tidak seperti yang kita inginkan,
yang jauh dari Tuhan, yang memilih jalan yang tidak seperti yang kita harapkan, maka hanya bisa membawa kepada Tuhan, mendoakan mereka. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jangan sampai saudara sebagai orang tua terus hidup di dalam perasaan gagal dan perasaan bersalah yang membuat saudara sebagai orang tua menjadi orang tua yang merasa terus gagal. Marilah kita sebagai orang tua menjalani peran kita di dalam kasih Kristus.